Saudara-saudari terkasih, dalam kolom komentar di channel YouTube saya ada yang meminta, coba Romo merenungkan tentang di mana Tuhan dalam situasi pandemik seperti ini yang menyebabkan begitu banyak korban. Dan saya memang tertarik untuk merenungkan hal itu. Terima kasih atas ide itu. Dan ketika saya merenungkan, menarik sekali yang muncul adalah Yesaya bab 29 ayat 16. Tukang periuk. Tukang periuk yang sedang membuat periuk dan ada tanah liat. Dan kemudian ketika periuknya jadi, periuk itu mengatakan, bukan kamu yang membuat saya. Kamu tidak ngerti apa-apa. Periuknya itu bilang sama tukang periuknya begitu. Yesaya 29 ayat 16. Itu yang muncul dan saya tersenyum. Seringkali kita itu memang lupa salah satu segi atau unsur atau dimensi dari yang ilahi, dari Tuhan kita, yaitu kemahakuasaannya. Bisa jadi karena kita sudah terbiasa menggarisbawahi bahwa Allah itu maha kasih, maha baik, maha murah hati, sangat perhatian Bapa kita, sampai kita lupa kemahakuasaannya. Padahal Tuhan itu berkuasa sekali seperti tukang periuk terhadap tanah liat. Dia bisa membuat tanah liat itu menjadi periuk besar atau kecil, tinggi langsing atau agak langsingnya ke samping, itu terserah tukang periuknya. Dia bermaha kuasa, dia maha kuasa. Juga apakah dia sesudah membentuk lalu dibongkar lagi, terserah dia. Dan kita seringkali menjadi seperti periuk itu yang mengatakan bahwa saya tidak mengenal engkau. Engkau tidak tahu apa-apa tentang saya. Tentu menarik sekali. Kalau kita melihat hal itu seperti kita seringkali. Kita seolah-olah tahu harus bagaimana menyelenggarakan hidup ini. Contoh dengan pandemi ini. Kita mungkin berpikir harusnya tidak terjadi pandemi ini. Di mana Tuhan? Kenapa membiarkan begitu banyak korban? Hidup menjadi tidak lagi nyaman karena ada bayang-bayang pandemi. Ada kekhawatiran dalam diri saya dari pernyataan itu. Pertama, seolah-olah kita tahu yang lebih baik. Yang kedua, seolah-olah itu Tuhan membiarkan. Yang ketiga, seolah-olah Tuhan absen. Bisa jadi ketiga-tiganya ini salah semua. Bisa jadi. Pertama, karena kita terbatas. Jangan-jangan pandemi ini justru diciptakan oleh manusia sendiri. Jadi bukan Tuhan yang salah, manusia yang salah. Dan Tuhan menggunakan pandemi ini untuk menyelamatkan bumi ini dan menyelamatkan kita serta generasi yang akan datang. Tapi karena kita tidak tahu, maka kita kemudian salah paham. Menurut PBB, bulan Oktober tahun 2018, PBB itu menyatakan begini, dalam 12 tahun, kalau tidak terjadi perubahan signifikan yang sungguh besar, bumi ini akan mengalami kehancuran karena perubahan iklim. 12 tahun saja loh, 2018. Dan sekarang sudah 2020. Dan pada waktu itu, 2019, tidak ada kegiatan yang cukup berarti untuk menyelamatkan bumi ini dari climate change, dari perubahan iklim yang bisa menghancurkan. Nah, lalu tiba-tiba terjadi pandemi. Bisa jadi ini yang membuat manusia, bisa jadi. Tetapi digunakan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bumi secara lebih besar. Karena penerbangan itu berhenti lebih dari separuh, bahkan pernah berhenti total. Sehingga ozon yang sudah mulai berlubang tertutup kembali. Dan perubahan iklim sungguh-sungguh sekarang bisa menjadi cooling down. Karena emisi gas buang CO2 yang berbahaya atau CO yang berbahaya itu terbesar justru dari pesawat terbang yang terbang ribuan setiap hari. Juga bahan bakar minyak yang dibakar terus-menerus. Selama pandemi ini
Betapa banyak itu tanker-tanker itu berhenti parkir di pantai, tidak digunakan. Nah, Tuhan itu justru hebat sekali, tidak membiarkan peristiwa ini terjadi, tapi menggunakan peristiwa ini untuk menyelamatkan bumi, menyelamatkan generasi kita yang jauh lebih panjang. Nah, tapi kan kita tidak sampai di situ pikiran kita. Yang kita pikirkan hanya dalam jangka waktu sekarang. Kenapa lama? Setahun. Kok tidak selesai-selesai? Korbannya sudah banyak. Mungkin kalau tidak terjadi pandemi yang cukup panjang, korbannya akan lebih banyak. Nah, justru yang ingin saya sampaikan di sini adalah mari kita jangan melupakan kemahakuasaan Tuhan. Kebijaksanaan Tuhan, meskipun kita menggarisbawahi kemurahan hatinya, cintanya, kasihnya, tapi jangan lupa kemahakuasaannya. Dan kita menyadari bahwa kita sebenarnya tidak mengerti apa-apa. Kita itu seperti tanah liat yang mencoba mengatakan kepada tukang periuk, kamu bukan pencipta saya, kamu yang bukan yang buat saya, kamu tidak ngerti apa-apa tentang saya. Padahal kita tanah liat. Karena kita seringkali menggarisbawahi Allah itu maha kasih, maha perhatian. Kita lupa bahwa Allah maha kuasa. Besok kita mati, diambil oleh Tuhan, bisa saja, sangat bisa. Bisa. Dan Tuhan mengambil semua manusia ini untuk habis semua, terserah Tuhan. Dia tukang periuknya. Kita hanya tanah liat. Kita itu besok pagi mau bangun saja tidak tahu. Tetapi seringkali kita lupa. Lalu kita merencanakan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, seolah-olah kita masih hidup. Dan kalau kita mengatakan begini, kita takut, jangan mengatakan begitu Romo, jangan, itu tidak bagus. Memangnya kita mau hidup selama-lamanya. Bagi yang percaya kepada Kristus, hidup ini pasti akan berakhir, tetapi berakhir dengan kemuliaan, bersatu dalam kebangkitan, bersatu dengan Tuhan Yesus. Yang paling utama adalah mencari dahulu kerajaan Allah. Dan bersatu dengan Tuhan Yesus sejak sekarang di dunia ini sampai nanti selama-lamanya. Nah, itu yang penting. Kemahakuasaan Allah itu begitu besar dan kita begitu tidak mengerti apa-apa. Maka yang paling penting adalah pasrah total. Ada seorang suci santo yang mengatakan, mohonlah rahmat kepada Tuhan untuk bisa dalam doa pasrah total dengan penuh cinta. Anda akan sangat bahagia. Itu benar, itu benar. Mohonlah rahmat itu di depan Tuhan dan pasrah sepenuhnya. Percaya penuh kepada Allah. Anda sungguh-sungguh merdeka, bebas, tidak takut, tidak khawatir apa-apa. Benar. Dan itu yang benar, karena Tuhan itu maha kuasa, sekaligus maha kasih, maha bijaksana. Dan Dia menyelenggarakan hidup kita itu detail. Hanya kita harus percaya penuh, itu soalnya. Seringkali kita kurang percaya. Tuhan tidak sungguh-sungguh kita anggap Tuhan dengan kemahakuasaannya. Kita menjalani hidup kita sendiri, lalu kalau perlu baru kita kemudian menengok kepada Tuhan. Tuhan bukan begitu. Tuhan mempunyai pandangan yang sangat luas, dan kita sangat terbatas, tidak sebanding. Maka kita diminta jangan khawatir. Sebetulnya khawatir aja salah loh itu. Khawatir, gelisah saja udah salah itu. Pertama salahnya, seolah-olah kalau khawatir lalu keadaan jadi lebih baik. Tidak, malah tambah jelek. Yang kedua, kalau kita khawatir seolah-olah kita tidak percaya. Tuhan itu kurang bijaksana menyelenggarakan hidup ini. Padahal bijaksana sekali. Mungkin kita saja yang kurang paham. Nah, kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ngapain khawatir? Tapi Romo, lalu nanti kita jadi sembarangan hidupnya. Maaf, cara berpikir itu juga cara berpikir yang terlalu sederhana. Kalau kita percaya penuh kepada Allah, bahwa Allah itu maha bijaksana, tidak berarti lalu kita bisa leha-leha, santai-santai. Tidak. Kita justru karena percaya Allah itu maha baik, maha bijaksana, menyelenggarakan hidup ini, maka saya melakukan yang terbaik. Karena Tuhan mempercayai saya,
mempercayai saya untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan ilahi yang bijaksana itu. Dari pihak kita itu yang paling penting, do the best, and God will do the rest. Terus habis itu jangan khawatir. Abang nggak tahu apa yang akan terjadi kok khawatir. Tapi Romo kan kira-kira sudah bisa tahu apa yang akan terjadi. Nah kalau sudah tahu ngapain khawatir? Nah kan khawatir itu salah. Tidak tahu kok khawatir ya salah. Tahu kok khawatir ya salah. Maka sebetulnya yang penting pasrah kepada Tuhan. Do the best, enjoy life, menghasilkan buah berlimpah, membawa cahaya, pengharapan, dan cinta kepada Tuhan. Nah itu yang penting hidup itu. Apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia. Itu yang penting. Karena kita itu dicintai begitu besar, dilindungi dengan begitu kuasa oleh Allah. Tapi kita sendiri yang seringkali ribet, khawatir, tidak percaya. Seolah-olah kita lebih tahu daripada Tuhan. Nah, di mana Tuhan dalam pandemi ini? Dari awal sampai akhir ada bersama kita. Justru ini dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bumi ini dan generasi yang lebih panjang. Justru pandemi ini merupakan kesempatan supaya bumi bisa kemudian memperbaharui diri, menghindarkan korban yang jauh lebih banyak seandainya peristiwa ini tidak terjadi. Maka percaya saja kepada Tuhan, we do the best, enjoy life, percaya penuh kepada Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan, mohon rahmat supaya bisa pasrah total. Dan habis itu kita bahagia, tidak takut apa-apa. Cobalah. Karena seluruh kebijaksanaan ada di dalam kitab suci. Dan pelajarilah di situ, dengarkanlah dan laksanakanlah. Karena di sana Tuhan menyatakan segala-galanya, termasuk kebijaksanaannya. Sehingga kita bisa mengerti, meskipun kita adalah tanah liat. Tetapi karena kebijaksanaan ilahi, kita bisa mengerti rencananya yang indah. Bagi Tuhan segalanya akan berakhir dengan kebaikan, keselamatan, sukacita dan damai sejahtera. Segalanya akan terjadi dan indah pada waktunya. Tuhan memberkati.